ibadah syukur HUT ke-166 tahun Injil di Tanah Papua dan pentabisan gedung gereja Pos PI Bukit Sion kilometer 67 Sentriko. Selamat pagi untuk kita semua. Tema, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dengan subtema, mensyukuri HUT pekabaran Injil ke-166 di Tanah Papua, kita bertekad untuk terus memberitakan Injil di dalam gereja dan di tengah masyarakat di Tanah Papua sampai akhir zaman. Jemaat yang Kristus kasih, mari kita menyambut pelayan kita di pagi hari ini dengan saya mohon jemaat bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya dan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Silakan jemaat duduk. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Mentahbiskan gedung gereja baru Pos PI GKI Bukit Sion kilometer 67. Mendasari itu semua, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan hidup bagi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Surat Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berkumpul untuk perayaan HUT ke-166 pekabaran Injil di Tanah Papua, sekaligus kita akan
melaksanakan pentabisan gedung gereja Pos PI GKI Bukit Sion kilometer 67. Tentu hari ini kita berbahagia karena kita melihat dan merasakan kuasa Allah dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga secara khusus. Kita coba menghayatinya dalam kehidupan bergereja. Kita berbahagia karena kita sudah mendengar Injil dan hidup di dalam Injil Kristus itu. Kita merayakan 166 tahun Injil di tanah Papua ini. Firman Tuhan di hari ulang tahun ke-166 pekabaran Injil di tanah Papua adalah pesan pastoral dari Rasul Paulus kepada Timotius, tetapi juga kepada kita semua yang hadir saat ini, agar semua kita memenuhi panggilan pelayanan kita masing-masing. Memenuhi berarti membuatnya menjadi lengkap dan tidak kurang. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang dipercaya dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Allah. Pesan Allah itu mempunyai kekuatan atau daya bagi setiap orang yang mendengar dan menerimanya. Allah adalah hakim bagi semua orang yang hidup dan yang mati. Mungkin ini kita perlu cermati. Bukan saja orang yang hidup yang akan dihakimi, tapi juga orang yang mati. Itu berarti Allah berkuasa atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ayat yang kedua, setiap orang yang telah menerima firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan diberi tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan di semua waktu. Kalau ada yang salah, jangan buat pembiaran. Kita harus menegur dan menasihati. Jika semua orang menyadari tanggung jawab ini, maka Injil itu akan menjadi bagian yang sentral memenuhi kehidupan warga jemaat. Di semua tempat hari ini GKI dengan semua umatnya merayakan pekabaran Injil, dan kita diperkenan Tuhan ada di atas gunung ini. Di tengah perayaan 166 tahun pekabaran Injil, kita melihat ada buah dan karya iman yang terwujud di sini dengan selesainya pembangunan gedung gereja kilometer 67 Sentriko ini. Semua ini pasti karena iman, karena persekutuan kita, karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di hati kita, di pikiran kita, sehingga berbuah dengan terwujudlah tempat beribadah yang lebih baik lagi. Kita lihat gedungnya yang baik, tapi semua orang yang datang beribadah di sini akan semakin baik imannya, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik di tengah-tengah pelayanan gereja GKI di tanah Papua. Karena itu, di tengah perayaan ini dan di tengah kegiatan kita turut serta dalam pentabisan gedung GKI Bukit Sion ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita memberitakan Injil? Kalau sudah, apakah sudah sungguh-sungguh? Kalau belum, harus bersungguh-sungguh. Dan terimalah janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin.
pertama sudah selesai. Kembali kita akan masuk di dalam prosesi pentabisan. Atas nama panitia dan juga jemaat dan majelis jemaat, di sini kami akan menyampaikan secara singkat laporan keuangan panitia dari awal pembangunan hingga selesainya pembangunan gedung gereja baru ini. Kita kalian korbankan waktu, tenaga dan pikiran kepada kami panitia dan juga jemaat di sini. Kiranya Tuhan yang akan dapat membalas semuanya itu. Sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Pos PI kilometer 67 Sentriko, waktu dan kesempatan kami berikan. Secara pribadi dan jemaat, kami sangat bersukacita karena segenap pengharapan pergumulan pelayanan jemaat kami telah terwujud dan dapat memiliki gedung gereja yang baik untuk dapat berhimpun. Ucapan terima kasih kepada jemaat Pamong, jemaat Silo Kalibobo yang baik dalam pelayanan, bahkan kerjaan pembangunan fisik gedung gereja telah terwujud. Dengan segala hormat kami mengundang Badan Pekerja Klasis untuk berdiri. Bapak Lewi Burdam mewakili para tukang dan panitia pembangunan Bapak Yapet Sumbari. Baik, kita akan menyaksikan penyerahan kunci yang akan dilakukan oleh tukang kepada panitia, kemudian diberikan kepada Badan Pekerja Klasis Nabire. Bapak Ibu, warga jemaat dan majelis jemaat GKI Immanuel kilometer 64 Sentriko, Pos PI Eklesia 66 Sentriko, yang berbahagia majelis dan warga jemaat Pos PI Bukit Sion kilometer 67 Sentriko, para undangan dan semua kita yang berbahagia. Kesempatan ini sebenarnya harus diambil oleh pemerintah setempat. Undangan sudah kami sampaikan, tetapi mereka mungkin karena satu dan lain hal tidak hadir. Tetapi tidak boleh menggugurkan rasa sukacita dan kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, saya mewakili pemerintah setempat, tetapi juga sebagai jemaat Pamong GKI Silo Kalibobo, izinkan saya untuk meresmikan dengan simbol pengguntingan pita di saat ini. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus Kepala Gereja dalam kekuatan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, saya menggunting pita ini sebagai simbol peresmian mewakili pemerintah setempat dan jemaat Pamong GKI Silo Kalibobo. Demikian prosesi pengguntingan pita. Kita akan masuk dalam prosesi pentabisan gedung gereja. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rumah ini ditahbiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya dengan pujian, syukur, dan sembah. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Mazmur 150. Haleluya, pujilah.